Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Harmoni Metafisika. Kita ngebahas sesuatu yang ringan dengan cara yang santai. Buka hati, buka pikiran. Saya bersama saudara saya, Alhamdulillah. Bidu Bidu Dharma Dharma. Dari Gede. Ya. Gimana Bang? Sehat? Alhamdulillah. Ngobrol apa nih? Ngobrol apa? Dan susah-susah ya? Siap. Ya, yang gampang-gampang aja. Masalah keimanan aja di diri ini. Kan Gimana Bang? Gimana? ada pertanyaan banget sih yang mendasar nih. Mungkin ini mewakili dari saudara, dari kawan, dari teman-teman. Iman ini kadang naik turun. Kita tahu kalau lagi apa bahasanya ya? Kalau lagi tekun-tekun, tiba-tiba bisa ibadah bisa hilang. Gitu. Kalau kata orang iman ya, keimanan tuh ya. Mungkin dapat pencerahan dari Ustaz Romi, gimana caranya mempertahankan keimanan itu? Gak pakai Ustadz Romi aja. Oke, siap. Apa? Gimana? Yang sering banget saya bilang, minta sama Allah. Lo gak akan pernah bisa istiqomah kecuali dikasih. Lo gak akan bisa mempertahankan iman lo kecuali dikasih. Lo gak akan pernah bisa ngelewatin masa naik turun itu kecuali dikasih. Iman naik turun ya, tapi ketika kita bergantung sama Allah itu insya Allah gak terlalu jomplang. Karena kita selalu minta. Gak ada yang bisa, tidak ada satupun manusia yang bisa menjaga iman. Kuncinya kan itu. Betul. Tapi minta Allah yang menjagakan iman. Bahasa gitu. Ya. Jadi ketika ngerasa iman turun, minta. Nah, itu kan kehilangan nikmat tertinggi. Kadang kita nggak ngeh. Iya. Padahal lidah itu nikmat tertinggi. Benar. Tertinggi. Ya. Giliran kehilangan nikmat yang rendah, dicari-cari. Iya. Di materi kan nikmat terendah. Allah, benar. Cari-cari. Benar. Jadi begitu kita sedikit turun iman, nggak ngerasa. Iya. Padahal nikmat tertinggi, tidak ada nikmat yang lebih tinggi dibanding Allah kasih kesempatan kenal dia. Masya Allah. Benar. Nah, minta dijagain. Nggak ada. Tidak ada manusia yang bisa menjaga imannya, bahkan termasuk para nabi, kecuali Allah jaga. Maka minta penjagaan dari Allah. Nggak ada Bang. Itu kunci Bang. Kuncinya itu Bang. Jadi cuma minta aja intinya. Dengan segala macam bentuk minta kita, doa kita, apapun itu, mau pakai bahasa Betawi, bahasa Jawa, gitu ya. Nggak ngepek tuh ya. Kan dia yang nyiptain juga. Oh iya. Emang bahasa Betawi siapa yang nyiptain? Iya. Nggak ada. Betul. Allah juga yang nyiptain. Dia dengan bahasa apa aja, bahasanya kita mau ngomong apa dia udah tahu. Niatnya aja tahu. Masya Allah, betul. Ya kan? Nah itu kan Allah, yang bahasa kita tuh. Percaya nggak sih Allah Maha tahu? Ya. Kenapa kita bingung soal bahasa? Kesannya tuh Allah cuma bisa bahasa Arab ya. Iya, selama ini gitu. Enggak dong. Terus di dunia ini ada sekitar 200-an bahasa kalau negara ya. Terus Allah nggak paham gitu bahasa negara lain? Iya. Enggak dong. Iya. Karena memang kan selama ini yang kita pelajarin, mungkin saya pribadi gitu ya, belajar ini semua serba ini bahasa Arab, tulisan Arab gitu kan. Kadang-kadang saya pribadi ketika yang mau gue minta sesuatu nih sama Allah gitu kan, gue mesti apal dulu doanya gitu kan. Jadi salah satu menghalangi juga gitu, menghalangi dalam artian gue malas deh, gue nggak bisa bahasa Arab gitu, akhirnya begitu gitu. Kalau kita susun ya Bang, yang terbaik memang tetap doa yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Iya. Tapi ketika kita menghafal atau ketika ingin kita meminta sesuatu, doa itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah, kita juga harus paham kan apa yang kita minta. Berarti kita harus paham dong terjemahannya, maksud permintaannya apa. Ya, bukan berarti baca tapi kita nggak paham apa yang kita minta.
Mungkin wallah besok masih ngegantung juga doa kita. Kita nggak tahu apa yang kita minta. Betul. Nah, buat yang selama proses belajar itu untuk ngambil doa terbaik yang di Al-Quran dan Sunnah, pakai doa sendiri sementara. Kita paham tuh apa yang kita minta tuh. Betul. Ya kan? Kalau kita pahami, kita bahasa Indonesia misalnya, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus. Kita lebih paham tuh. Ya. Berarti kita minta jalan yang lurus nih. Betul. Atau ketika kita ngerasa kayaknya lagi nggak lurus nih, minta aja sama Allah. Ya Allah, jaga saya selalu berada di jalan yang lurus. Ya. Betul. Kita paham apa yang kita minta, apalagi yang Maha menciptakan. Dia lebih paham lagi apa yang hambanya katakan. Iya. Benar. Itu kan keyakinan. Betul, keyakinan ya. Itu tadi kalau kita udah ngerasa sampai di situ, nah mungkin itu udah di atas percaya, udah mulai masuk yakin. Dia nggak punya keraguan apapun kepada Allah. Iya. Berarti dengan kata lain kesungguhan sebenarnya Bang ya yang perlu diaplikasikan ke diri kita gitu ya, kesungguhan betapa diri kita ini memahami gitu kan, apa maunya diri kita gitu kan. Oke Bang, seingat soal keimanan udah mulai di ini mungkin bisa menaikkan levelnya, tingkatannya gitu kan. Ketika saya pribadi, ketika menyadari ya mungkin alhamdulillah ketemu sama Abang keimanan mulai meningkat gitu. Tinggal pengaplikasiannya nih untuk ibadah sehari-hari gitu kan. Mungkin di saat sama Abang saya semangat nih untuk beribadah. Ya kan? Tapi nggak menutup kemungkinan saat saya jauh sama Abang, ini iman turun lagi nih. Gitu kan? Di saat sama Abang saya bisa sholat, depan orang lain bisa sholat, begitu sampai di rumah mungkin kendor lagi, bisa terbengkalai, bisa melalaikan malah gitu kan. Ada gak Bang pengaruhnya tuh sama diri kita atau lingkungan rumah atau gimana gitu Bang? Pengaruh apa nih maksud? Ya kan yang selama ini saya dengar di setiap diri kita nih ada makhluk yang mengganggu diri kita gitu kan. Iya dong. Nah itu untuk diri kita. Mungkin ada gak pengaruh di sekitaran rumah untuk hal-hal seperti itu gitu? Sangat ada Bang. Pertama sebenarnya ibadah yang terbaik itu adalah ibadah ketika tidak ada orang yang melihat. Iya. Ya. Betul. Jaga niat. Ngetes kita ini misalnya kita ini bagian orang munafik apa enggak saat sendiri. Bukan saat rame-rame. Betul. Kalau rame-rame nanti ada faktor nggak enak. Wah itu gelarnya nggak enak. Iya. Akhirnya tujuan ibadah dia lillahi ta'ala hilang. Iya. Ya kan? Betul. Jadi kalau mau nguji itu saat sendiri. Minta sama Allah gimana ibadah saat sendiri. Iya. Ya, beneran Bang. Saya bahasanya enggak ya, dipermudah aja saya. Tapi belajarnya gimana sih kualitas ibadah lo saat sendiri? Ya. Saat tidak ada satu manusia pun yang ngelihat lu ibadah, lu kayak gimana? Ya. Itu kan buat jangan dibuat keren saat dilihat orang. Ya, betul. Saat sendiri. Dalam artian kan di sini saya bertanya, itu di saat orang yang sudah mumpuni lah untuk ibadahnya gitu kan. Yang selama ini yang kecil saya dapat gitu ya. Kalau belum bisa sholat, ya ikut-ikut aja dulu sholat jemaah gitu. Karena salah benernya udah ada imam yang nanggung gitu kan. Nah, terus ketika untuk tadi yang Abang bilang sholat sendiri, masih belepetan, itu ada gangguan juga dari, ya kita sebutlah setan lah gitu ya. Kayak gitu. Betul. Dingin tuh katanya Bang, ya salah. Gimana tuh Bang? Begitu kita Allah kasih hidayah, itu setan kok udah ngepung Bang. Tidak ada satupun setan yang senang manusia dikasih hidayah semua. Berbuat kebaikan gitu. Gak ada. Mereka udah bikin skenario gimana supaya ini orang hidayahnya putus. Iya. Ini orang milih ninggalin hidayah. Iya. Pasti Bang. Benar. Dan semuanya harus dicoba.
harus dipelajari ketika baru bisa. Oh ya ikut-ikutan nggak apa-apa. Tapi tidak selamanya juga Allah kasih kemampuan kita untuk selalu sholat berjamaah. Ya, betul. Faktanya Betul, betul. begitu. Benar. Ya kan? Ya. Contoh aja ketika ente kesiangan subuh, Ya. kita mau berjamaah kemana bang kecuali sholat sendiri. Benar. Ya, ketika aktivitas sehari-hari, qadarullah Allah kasih lu sibuk, Ya. lu nggak bisa jemaah, lu Betul. mau kemana kecuali sholat sendiri. Benar, Walaupun lu ketemu masjid lu sholat. Yang tadi gue bahas tuh. Bisa nggak sih lu di saat tidak ada orang lu berikan yang terbaik? Iya. Contohnya bang? Ya lu sholat sendiri tuh lu bahkan sholat sendiri lu tuh lebih bagus dibanding sholat rame-rame. Siap. Karena kalau sholat berjamaah ketika lu jadi imam, lu ada syarat kan? Ya. Ketika lu lihat jemaahnya banyak yang tua, lu nggak bisa bawa surah panjang. Oh, oke. Benar. Ketika lu sholat sendiri, lu bisa nggak dia sujud? Kan sebenarnya salah satu sunnah yang hampir hilang di sholat. Ya. Rasulullah SAW tuh rukunya sama berdirinya. Oh gitu, barengan. Sama panjangnya bang. Oh panjangnya. Sujudnya dia sama panjangnya sama berdirinya. Oh Allah Akbar. Tapi lu nggak bisa lakuin saat berjemaah kan? Betul. Lu dapat pahala sunnah itu belajarnya itu ketika lu sholat sendiri. Ya, siap. Ya kan? Ya. Ketika lu ada keperluan banyak, harus banyak sesuatu yang harus lu minta dan lu berniat sujud, gue banyak minta. Ya. Betul. Sholat berjamaah nggak bisa bang ketinggalan. Ya, betul. Biasanya sholat sendiri. Belajarnya gitu. Oke. Kondisi apapun. Karena sebenarnya ketika udah Allah kasih kemampuan lu bisa usu tuh nggak ngelihat rame, sepi, nggak ngaruh. Iya. Lu mau rame, lu mau sepi. Betul. Pengaruh apa? Nah, yang selanjutnya saya mau tanya nih bang. Kan tadi abang bilang ada jalan lurus ya. Kita tahu ada ke kiri, ada ke kanan gitu ya. Ketika sudah kita mencoba di jalan yang lurus, ada godaan yang ke kiri atau ke kanan. Kita tahu itu salah bang, gitu kan. Tapi kita masih lakuin juga. Itu adalah manusiawi atau memang perlu doa-doa khusus ya bang? Ya orang seperti saya yang nggak mungkin langsung kayak makan cabai langsung pedas gitu kan. Kita perlu kegigihan yang luar biasa gitu. Ada ini nih bang, trik-triknya atau tipsnya gitu yang gampang selain kita minta sama Allah. Manusiawi bang. Kalau orang ini udah terlalu ketinggian kesuciannya, Allah bikin dia berdosa. Iya. Nggak ada orang yang suci bang. Kalau ada orang suci maka asma maha pengampun hilang bang. Allah Akbar ya. Benar. Maha pengampun itu asma Allah buat orang-orang, buat seluruh manusia yang pasti melakukan dosa. Ada orang nggak berbuat dosa, ada nabi. Nabi itu manusia yang dikasih rel. Udah jalan tol gitu bagai tinggal lurus aja. Ada relnya dia. Ada relnya benar. Salahnya dia Allah buat salah untuk jadi contoh. Masya Allah betul. Kita nggak ada relnya. Benar. Jalan setapak lewatin gunung lagi. Tapi itu tadi minta. Nah perkaranya kan sebenarnya kan doa dan ikhtiar tuh harus selaras nih. Ya betul. Gue sering bilang nih doanya ada di Al-Fatihah tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, benar. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Benar. Pertanyaan gue ikhtiarnya apa ya? Iya. Lu udah minta, lu baru bahasanya kan nggak bisa juga orang kita berdoa doang tanpa ikhtiar. Ya. Minta jalan yang lurus ikhtiar kagak. Iya, download doang aplikasi. Pengen masuk surga ikhtiar kagak. Benar. Pengen jadi orang beriman ikhtiar kagak. Iya. Kalau bahasa gua, kalau hal dunia apa sebutannya nih? Gua ngomong nih, gua nanya. Bang, gua pengen duit 1 miliar. Iya. Gua berdoa mulu, ikhtiar kagak. Iya. Orang itu disebut apa, Bang? Penghayal. Yang gawatnya kita jadi penghayal agama, Bang. Allah, astagfirullah. Siapa yang nggak pengen masuk surga? Iya. Udah ikhtiar belum? Belum. Begitu pertanyaannya. Betul. Doanya udah. Cakep. Doa terus.
Kalau bahasa gua nih, bahasa barbar gua. Lu doain tuh. Lu amin paling keras ketika khotib dibaca tuh Rabbana atina fid dunya hasanah amin wa fil akhirati amin. Amin, benar-benar. Ikhtiar lu mana, Bang? Iya, iya, iya. Apa bedanya sama tadi ngayal? Benar, 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 benar. Nah, kanan kiri itu Al-Qur'an. Ya kan? Kalau bahasa gua doanya ihdinas siratal mustaqim. Dijawab sama Allah. Kenapa ikhtiarnya alas Al-Quran? Allah jawab tuh, inna hazal Qur'ana yahdi lillati yaqwamu. Al-Quran itu membawa petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Allah. Ya kan? Gitu. Betul, Jadi betul. doa lu Al-Fatihah, ikhtiar lu Al-Quran. Ini dua nggak bisa lu pisahin nih, Bang. Allah. Kan gitu. Sinkron ya dia. Iya. Karena tahu dari mana nih panggilan kiri, belok kanan. Kalau Al-Quran yang sering gue bilang, Al-Quran itu map. Lu tahu kapan lu belok kiri, kapan lu belok kanan, kapan lu putar balik, kapan kita mau perboden. Lu tahu. Betul, betul, Itu betul. map Betul. lu. Pegang. Harus seimbang kan antara doa dan ikhtiar. Iya. Nah doanya jalan terus, ikhtiarnya kita tinggalin nih. Benar, benar, benar. Al-Quran kita jauhin. Padahal ya itu untuk penyeimbang doa lu tadi, biar lu nggak jadi penghayal. Oke, siap. Pegang tuh Al-Quran itu. Benar, benar. Doa pertama, doa teragung. Emang doa pertama di Al-Quran apa? Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah lagi, balik lagi. Doa kan Al-Fatihah surah pertama. Ya. Di dalam surah pertama ada doa pertama. Oh, seperti itu ya. Jadi perlu memang kita bedain ya, mana ininya ya. Oke, Doa siap, pertama siap. ihdinas siratal mustaqim. Bukanlah kami jalan yang itu kan doa. Iya. Kami jalan yang lurus. Dan terus doa doang? Iya. Kan lu harus ikhtiar. Benar. Kalau enggak lu nggak tahu. Ntar. Emang lu bisa ngaku iman tanpa ujian? Enak aja. Benar. Enggak dong. Ngadepin ujian itu sebenarnya Allah itu kan maha bijaksana banget, Bang. Iya. Maha pengasih, Bang. Betul. Lu bayangin ujian plus jawabannya, Bang. Iya, benar. Kalau bos kagak begitu, Bang. Cuman jawabannya kita nggak pernah buka. Kita belum pernah ini ya. Al-Quran. Benar. Orang sering banyak bahasanya tuh ya nggak coba memahami Al-Quran. Sebenarnya contoh ya banyak Al-Quran tuh minta syarat dan ketentuan, tapi kita anggap karena kita nggak paham lewat. Salah. Betul. Kalau kita penuhin itu, waduh luar biasa, Bang. Iya, benar. Jadi gitu, friend. Lu kan nanya ya, kemarin gimana caranya, yaitu doa pertama, ihdinas siratal mustaqim. Jadi ada lagi nih pertanyaan nih, Bang. Ini dari ada teman juga, gitu kan, yang masih belum. Kita juga baru belajar, Bang. Oh, benar. Kita lagi, saya pribadi belajar, cuman belajar kita, Bang. Ada ini temen juga gitu ya, karena memang kita dulu grup bangsat kali. Sama. Dia nih ada ngomong, dulu gimana sih bisa berubah kayak gini gitu kan? Padahal dulu nggak begini gitu. Apa ya yang ini? Ya kalau gue ngejalanin seperti ini, bla bla gitu kan. Gue pengen tuh gimana tuh? Dia bilang, tapi gue masih begini-begini aja. Doa emang udah doa. Gue ikut inian apa namanya bahasanya, sholat jemaah di masjid gue coba gitu. Kok masih begini ya? Apa ya? Gitu. Apa itu berarti yang salahnya itu, Bang? Banyak orang yang ketika pengen sesuatu tidak sampai masuk ke dalam niat. Hanya lisan. Oh, berarti ke hatinya belum? Siap. Ya kan? Gue pengen deh kayak lo. Gak masuk ke hati dan tidak jadi niat. Maka tidak terjadi apa-apa. Karena pergerakan manusia itu memerlukan niat. Ya kan? Siap. Itu gue sering ngomong tuh kalau kata Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin kan gitu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah. Itu apa sih yang pertama? Niat, Bang. Iya. Lu udah niat belum? Betul. Sering nggak kita pengen sesuatu niatnya aja kagak? Iya. Cuman ada di lisan. Aku pengen tuh jadi korong gitu.
Niat. Berarti cuma ucapan aja tuh ya di mulut tuh ya. Lu niat dulu, pertama lu niat, kedua lu kuatin niat lu, ketiga lu minta kepada Allah. Itu kan janji Allah. Ya, betul. Lu nggak akan ngerubah. Kecuali lu punya niat ngerubah, sisanya lu urus. Manusia kan cuma niat, Bang. Benar. Bisa nggak lu ngelihat makanan semewah apapun lu pengen, tapi lu nggak niat makan? Iya. Nggak akan. Cuman ngiler doang ya. Ngomong gue pengen kaya, niat kaya nggak lu? Benar. Akhirnya setan itu ketika tidak menjadi niat, cuman ada di pikiran doang, akhirnya lu menghayal, berangan-angan. Enak jadi orang soleh, bro. Iya. Niat nggak pernah. Gimana mau Allah rubah? Iya. Lu nya aja nggak pernah mau niat berubah. Padahal kalau Allah tuh janji pasti dirubah. Kan Kita doang yang ingkar janji mah. Kalau Allah kan enggak. iya. Manusianya ada yang kurang aja. Jadi kalau Allah bilang Allah akan berubah ketika orang itu mau berubah, tapi yang kurang ya. Niat lagi, balik lagi ke niat tuh. Tapi ada teman yang cerita, Bang, udah niat nih lu. Udah coba gitu kan. Makanya kenapa dia bilang. Nah, setelah niat tadi kita bilang doa. Ya. Nggak ada yang pernah bisa menggerakkan diri kita kecuali Allah mengendaki. Nah, balik lagi ke soal doa nih. Ada nggak kemungkinan doa itu tertolak untuk menjadi baik? Misal, mohon maaf, ada faktor lain gitu ya. Misal, contoh lah ya. Kayak saya pribadi, nggak usah kita tunjuk orang lain lah ya. Mungkin masih ada perbuatan dosa yang saya lakukan, atau mungkin masih ada makanan haram yang saya makan, atau masih ada nipu orang, ngebohongin orang. Ya, banyak faktor lah. Kayak gitu. Itu gimana tuh, Bang? Maksudnya apa ini? Ya, untuk mengamalkan yang seperti tadi gitu. Istighfar tuh doa untuk para pendosa, Bang. Jadi kalau orang ngerasa berdosa nggak mau meminta ampun, istighfar buat apa? Iya. Istighfar doa khusus yang orang yang mengaku berdosa. Jadi kalau gue nggak mau berdoa, gue takut gue berdoa nggak dikabulin. Istighfar doa buat siapa? Oh iya, padahal isinya meminta ampunan gitu kan. Bukan? Betul. Itu tipu daya itu, Bang. Iya. Nanti ketika kita mau berdoa, salah satu tipu daya was-was dari setan itu, dia bisikin tuh, gak bakal dikabulin bro, lu banyak dosa. Benar. Ya, nggak ngaruh, Bang. Iya. Berarti lu udah ngecilin Allah ya. Orang yang berdoa misalnya. Betul. Kecuali yang berdosa ya, enggak gitu, Bang. Iya. Betul. Enggak, tapi selama ini yang sering gua temuin tuh, itu salah satu was-was tuh, Bang. Bisikan setan, akhirnya dia nggak mau berdoa tuh. Itu gua kadang-kadang ketemu tuh, Bang. Bang, doain gua, Bang. Ya lu doa sendiri. Doain itu lebih didengar. Siapa yang jamin? Coba lu jawab. Iya, benar. Gua banyak dosa, Bang. Siapa yang bilang dosa lu lebih sedikit dibanding gue? Iya. Jangan itu was-was, Bang. Was-was. Doa mah doa aja deh, udah. Masalah diterima atau enggaknya itu urusan belakangan. Masih diterima doa. Tinggal masalahnya. Maksudnya masalah cepat atau lambatnya gitu ya. Itu diuji kesabaran kita kan. Iya, masalah. Jadi bahasa sering tuh ketemu. Bahasanya kita ya udah tuh mulai tahu gaya gua lah bahasa. Iya, benar. Gua apa sih gitu. Kadang-kadang Bang doain. Doain. Bukan berarti nggak mau doain, Bang, tapi bahasanya kita lu juga bisa loh melakukan sendiri. Tapi jawab tuh. Gue banyak dosa, Bang. Kadang-kadang gue jawab banyak kan gue. Benar. Dari mana lu tahu kan gitu. Benar. Ya kan? Benar. Itu nggak ada, Bang. Justru istighfar itu salah satu yang la ilaha illallah subhanak. Itu kan untuk orang-orang yang ngelakuin dosa, Bang. Iya, kedoliman la ilaha illallah subhanaka inti kunnu dzalimin ya. Ya, betul. Kenapa takut ya? Betul. Percaya deh. Saya yakinnya lu punya Tuhan yang Maha Pengampun. Dan berapa banyak dosa lu, nanti setan bisikin kebanyakan dosa lu, bro. Gak bakal diampunin.
bukan lu yang ngampunin dosa gua, itu Balikin lagi ya sama tuh secara mati ya. bukan lu. Bener. Kan Rasulullah SAW bilang, barang siapa yang datang kepada Allah ya, maksudnya meminta ampun dengan membawa dosa sebanyak buih di lautan, kan begitu. Iya, benar, pernah dengar. Benar. Diampunin, Bang. Iya. Lu yakin diampuni. Berarti tergantung lagi ke diri kita sendiri ya. Balik lagi pertanyaan tersebut ya Bang. Masya Allah. Ya mudah-mudahan bisa kejawab. Ini semua ya Bang, dari temen, dari saudara. Jadi ya awalnya seperti itu ya. Niat dulu yang kenceng. Niat. Yang kedua juga masih di niat tuh Bang. Pertama Masih niat di dulu, niat. kedua memperkencang niat. Karena begitu lu niat, was-was tadi setan. Nah, mungkin itu yang menjadi permasalahan selama ini, niat. Tapi niatnya belum dikencengin. Pin gitu ya. Jadi step berikutnya mungkin meniatkan lebih kenceng lagi gitu ya, mengencangkan niat lah gitu ya. Benar-benar. Baru lu minta. Setelah itu baru doa. Jadi 3 step aja sebenarnya yang gampang Ya, itu. sisanya Allah urus. Betul. Karena Allah. kebaikan itu udah urusan Allah. Benar. Setelah melakukan 3 ini, mungkin ada ikhtiar ya, usaha. Yang keempat, selanjutnya kita serahin sama Allah. Ya, kalau kebaikan ya udah urusan dia. Iya, betul. Karena kalau bahasa gua mah jangan pernah lu bilang lu mampu berbuat baik. Kebaikan mutlak Allah kasih. Kalau bahasa gua nih, Iya. kalau lu lihat gua orang baik, Masya Allah. kalau lu lihat itu, maka yang berhak dipuji Allah, bukan gue. Iya. Gue cuma dikasih sama Allah, ya kan? Masya Allah. Bisa berbuat baik. Tapi kalau lu lihat gue buruk, nah itu gue Bang. Karena Iya, Allah nggak pernah ngasih keburukan buat gue. Benar. Jadi maaf ya, manusia nggak ada satupun yang layak bilang gue bisa berbuat baik, nggak ada. Perbuatan baik itu dikasih Bang. Iya, karena kebaikan sumbernya dari Allah kayak. Jadi gitu ya Bang ya. Udah Allah kasih kemampuan bisa berbuat baik, maka disebatkanlah kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Betul. Iya gitu. Iya, nggak bisa. Ntar begitu Allah tahan lu nggak bisa berbuat baik, lu bingung. Iya, Lu kemarin bisa berbuat baik, karena kagak. Betul. Berbuat baik itu mutlak dikasih. Jadi itulah bentuk hidayah ya dari Allah Bang ya. Masya Allah. Agar kita nggak ngerasa bisa berbuat baik. Nah, Iya. ada tuh yang lagi ini jadi ini lagi ingat lagi. Ada temen yang ngomong, ntar gue berbuat baiknya kalau udah mau tua atau udah tua, gitu kan? Takutnya nggak nyampe tua. Nah, itu. Tapi emang saya sendiri dulu ngalamin Bang. Ketika saya masih muda, masih gimana? Ya sekarang juga masih muda sih. Ngaku muda. Tuhan gue Bang. Nggak, maksudnya masih umur remaja, gitu disuruh sama orang tua atau guru atau siapapun lah orang yang mengajarkan kebaikan, lu sholat lah coba, kayak gitu kan, lu ngaji lu, gitu. Padahal ngaji kebaikan, tapi di hatinya ada bahasanya, antar aja kalau udah tua, gitu. Soalnya pede gitu, bakal nyampe di umur tua gitu kan, belum tentu juga gitu kan Bang. Ya itu kali termasuk was-was tadi atau gimana itu jatuhnya? Was-was ya? Bang. Kalau ada kutipan quote kalimat dari sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, jangan terpesona dengan usia muda, karena syarat mati nggak harus kuat. Masya Allah, luar biasa. Jangan terperdaya dengan kesehatan, karena syarat mati nggak harus sakit. Allahu Akbar, iya betul. Radhiyallahu anhu. Lu jangan pernah terperdaya dengan usia. Ya. Karena syarat mati nggak harus tua Bang. Iya, itu yang utama, utama ya. Yang keduanya tadi jangan terpesona dengan kesehatan. Ya, karena syarat mati nggak harus sakit. Ya Allah, Akbar ya, benar. Emang pakai syarat mati kan? Iya benar. Kalau kita kan beranggapan orang sakit masih mati nih, gitu kan? Tentu juga. Benar. Tiba-tiba kelenger. Orang yang nggak sakit atau mati muda. Iya benar. Apalagi zaman sekarang ya, zaman apa ya? Semua ketahuan lah ya, melalui media apapun itu bentuknya kan, platform bisa ketahuan. Kalau kadang-kadang yang ya tadinya keluar dari rumah sehat tiba-tiba di jalanan, nah ya udah benar. Nggak pakai syarat mati mah. Iya benar. Gampang banget sekarang orang bisa ngelihat kematian itu di jalan melalui media umum. Jatuh lu tuh mati aja. Iya benar, Insya Allah. Ya jadi itu kali ya Bang ya.
Jadi ibarat katanya ketika beribadah dimanapun tempat, entah yang bilang, rumah lo ada gangguan nih, ada banyak orang-orang yang ahli, pinter katanya gitu kan. Oh rumah lo ada penunggunya, makanya lo di iniin gitu. Sebenarnya perasaan kita doang. Nggak gitu ada, ya. karena ada prinsipnya kata Rasulullah SAW, sebenarnya tidak ada satu rumah pun yang tidak ada penunggu jinnya, Bang. Jadi kalau ada orang bilang, Bang, rumah gue ada penunggu, rumah mana yang nggak ada penunggunya? Mungkin sama gue. Iya. Masih aja ada jinnya. Iya benar. Ya cara nggak langsung ini juga ya Bang ya. Jin muslim juga kadang dia di masjid. Iya benar. Lu aja nggak lihat. Wih, ini kayaknya seru nih kalau udah ngomongin jin. Udah ini nih. Balik lagi benar. Episode berikutnya nanti. Benar. Dikit-dikit dulu. Ya sementara itu lagi, insya Allah kita bisa ketemu lagi Bang ya. Insya Allah. Jadi kita bisa ngebahas lebih jauh lagi. Apa nih sih faktor-faktor apa nih? Yang penting lebih dalam. Ringan. Ya, Ilmunya sekarang ada. Kayak gitu benar. Bang, makasih banyak. Ya. Alhamdulillah berkah, mudah-mudahan semua yang kita pakai malam ini berguna buat teman-teman, buat saudara-saudara atau layaknya yang ingin berbuat baik lah. Amin. Gitu intinya buat saya pribadi. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Quote-nya hari ini, belajarlah bergantung kepada Allah dan selalu bergantung kepada Allah. Janganlah pernah bergantung kepada makhluk. Insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.